Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami di channel Binbro Bintang Properti. Sekarang saya sedang berada di dataran tinggi di daerah Bojong Purwakarta, tepatnya di Desa Cihanjawar. Di sini merupakan desa wisata ya, karena banyaknya villa-villa komersil. Dan saya sekarang sedang berada di area kebun teh produktif. Tanahnya ini cukup datar ya, berada di atas level jalan. Dan di sini sinyalnya tentu bagus ya, karena dekat dengan tower BTS seperti ini nih. Jadi sinyalnya insya Allah bagus. Ini pinggir jalan, bisa papasan mobil. Dan di sini tuh udaranya cukup dingin. Ketinggiannya itu di 955 mdpl. Hampir 1000 mdpl ya. Dan yang paling menarik ini, omset cengkehnya ini per tahun itu kata pemiliknya bisa mencapai 50 juta kalau dari segi nominal ya per tahun. Jadi Bapak Ibu kalau punya tanah ini, nanti pemborong cengkehnya yang ngasih uang kisaran di segitu ya. Karena ini mungkin ada antara 50 sampai 100 pohon cengkeh mah ada ya. Di per tahunnya omsetnya bisa mencapai 50 jutaan. Cukup teduh dan dingin juga ya ada di sini. Nah, ini tanah untuk bagian depannya ya, pinggir jalan mobil. Sebelah kiri ini masih masuk ke lokasi tanahnya. Di atas juga. Lebar mukanya dari rumah penduduk itu di sini ya. Sini sampai ke tangga yang ini nih, pinggir tangga. Sebelah kiri. Mungkin ada 20 meter lebih ya, 25 meter. Untuk lebar mukanya. Nah, ini lokasinya berada di atas. Di sini juga ada jaringan internet ya, sudah ada jaringan listrik dan internet. Ke kanan saya itu ke gerbang tol Darangdan, dan ke arah kiri itu ke wisata, tempat wisata villa komersil. Di daerah sini memang harganya cukup tinggi ya, mungkin se-Kecamatan Bojong daerah ini tuh termasuk yang paling tinggi. Karena merupakan desa wisata. Mungkin Bapak Ibu yang suka investasi di daerah ini tahu mengapa daerah ini harganya cukup tinggi. Dan nggak usah tergiur sama postingan-postingan yang tanahnya murah, misalkan di bawah 100.000 atau di bawah 50.000, karena pastinya aksesnya itu biasanya butuh effort yang tinggi juga kalau misalkan tanah-tanah murah itu ya, atau akses dari jalannya cukup jauh. Kalau ini kan pinggir jalan, jadi Bapak Ibu jangan sampai tergiur, wah ini nih murah nih, coba survei, pas survei dapet capeknya aja gitu. Biasanya sih seperti itu pengalaman saya kalau ada yang survei tanah-tanah murah. Dan ini saya sedang berada di bagian barat tanah. Di sini juga ada ibu yang lagi bersih-bersih mengumpulkan daun cengkeh ya, karena daun cengkeh itu juga laku kalau dijual untuk minyak disuling. Untuk minyak cengkeh itu dari daunnya salah satunya ya. Kalau nggak salah per kilogramnya itu 500 rupiah. Ini pohon cengkehnya udah besar-besar, udah puluhan tahun, karena saya juga di rumah itu ada tetangga yang punya pohon cengkeh dari semenjak saya kecil, itu masih berbuah juga sampai sekarang. Jadi cukup punya umur panjang juga ya kalau untuk cengkeh. Ini batasnya ya, batasnya itu area yang ini masih masuk nih. Nah, yang di paling atas itu udah nggak masuk sana. Terus yang kesini ada kontur yang berbeda nih, langsung nempel ke jalan ya. Ini tanahnya terasering, bagian atasnya juga cukup datar. Bagian baratnya itu nempel ke pemukiman penduduk tuh, nempel rumah penduduk yang di bawah. Bagian barat itu bagian utara, dan timur tuh dari sebelah sana ya. Ini selatan. Jadi tanah ini menghadap ke utara. Ini konturnya saya suka ya, jadi terasering. Dari mulai yang di bawah sana ke sini itu terasering.
setiap terasering ya tentu datar ya, tapi terasering gitu. Ini lihat, nah kan. Dan di sini adem, udaranya juga cukup dingin. Saya rasakan. Itu malam itu bisa di bawah 20 derajat kalau di sini ya. Bagus banget ya, terawat. Rumput-rumputnya juga pendek-pendek. Jadi enak banget nih bikin gazebo di sana. Rumah singgah di sini. Ini luasnya 2000 meter persegi ya. Sudah sertifikat hak milik. Di samping pohon cengkeh juga ada pohon teh. Seperti ini ya. Nah, ini pohon teh diambil pucuknya. Ada beberapa pohon pisang juga. Nah, ini juga terlihat Gunung Burangrang ya. Nah, ini ada Gunung Burangrang. Hanya sebagian karena tertutup oleh pepohonan. Di sini cukup rimbun. Ini kebunnya terawat ya karena ada pengurusnya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ini berapa ya gaji pengurusnya, nah itu nggak usah khawatir. Biasanya di sini sistemnya bagi hasil dari hasil kebun, atau kalau misalkan kebunnya ladang cukup dikasih modal aja. Nanti hasil panennya bagi dua, tapi nanti nggak perlu ngeluarin modal lagi ke depannya. Nanti terus berputar aja itu modalnya gitu. Jadi tiap panen Bapak Ibu kebagian, nanti nanam lagi, panen lagi kebagian. Itu kalau ladang pertanian ya. Kalau ini cengkeh kan tahunan, nanti bagi hasilnya dari gaji pengurusnya dari hasil cengkeh gitu. Tapi kebunnya tetap terawat. Nah, ini tanah bagian depan. Ini berbatasan dengan rumah penduduk, jadi tanah yang di bawah ini juga masih masuk. Nempel ke jalan mobil yang di depan ya. Nah, ini jalan mobil rumah penduduk. Ke kiri ke sana itu ke gerbang tol Darangdan, dan ke kanan itu ke area desa wisata. Di sana banyak villa-villa semi permanen gitu ya. Itu ke sana harganya lebih mahal lagi walaupun aksesnya lebih terjal sebenarnya. Nah, ini jalan mobilnya. Di sini ini bisa papasan mobil lah ya. Ini dari rumah penduduk. Harganya ini masih bisa nego langsung sama pemiliknya. Pemiliknya masih orang sini, suami istrinya masih ada. Jadi insya Allah mudah untuk proses balik nama gitu, nggak perlu urus ahli waris dan sebagainya. Baik, untuk informasi lebih lanjutnya bisa menghubungi nomor yang tertera atau bisa melihat di kolom deskripsi ya. Untuk harga bisa nego langsung sama pemiliknya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.